Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Gina Wardayani, saya sendiri sebagai pembicara pertama. Selanjutnya ada Febriana Syam Ansori, Dinalia Fauziah, dan Fauqiyah Aziza Basri. Pada kesempatan kali ini, saya dengan anggota kelompok 4 akan membahas materi terkait dengan panic, anxiety, obsession, and their disorder. Selamat mendengarkan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan topik terkait dengan kecemasan atau anxiety. Nah, kecemasan adalah kondisi yang ditandai dengan ketakutan pada sesuatu yang belum terjadi. Orang yang mengalami kecemasan selalu mengeluh khawatir bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Kecemasan adalah respon yang tepat terhadap ancaman, khususnya dalam aspek-aspek kehidupan yang membahayakan, seperti gangguan kejahatan, ujian, karir, kondisi ekonomi, dan lainnya. Namun, gangguan kecemasan ini akan menjadi abnormal bila datang tanpa ada penyebabnya. Dengan arti kata lain, bukan respon terhadap kondisi lingkungannya. Seseorang yang cemas mengalami ketakutan atau fear. Rasa takut yang dialami oleh orang pada gangguan ini biasanya abnormal. Individu pada kondisi ini selalu mengkhawatirkan sesuatu yang masih menjadi kemungkinan. Nah, orang-orang dalam gangguan ini biasanya tidak mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik karena berusaha menghindari sesuatu yang memicu respon emosionalnya. Anxiety disorder atau gangguan kecemasan diklasifikasikan sebagai neurosis hampir sepanjang abad ke-19. Istilah neurosis diambil dari akar kata yang berarti suatu kondisi abnormal atau sakit dari sistem saraf pada abad ke-18. Kemudian, pada abad ke-20 berganti dengan pengertian dari Freud yang menyatakan bahwa tingkah laku neurotik terjadi karena adanya ancaman yang tidak dapat diterima, kemudian akan muncul ke dalam alam sadar. Semua gangguan ini mencerminkan usaha ego untuk mempertahankan dirinya sendiri melawan kecemasan. Ciri-ciri gangguan kecemasan dijelaskan oleh Kaplan and Sedok bahwa gejala kecemasan dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu kesadaran adanya sensasi fisiologis, seperti jantung berdebar-debar dan berkeringat. Yang kedua, kesadaran adanya sensasi psikologis, kesadaran di mana individu merasa ketakutan. Dan yang ketiga, adanya kesadaran sensasi kognitif. Kecemasan cenderung menimbulkan kebingungan dan distorsi persepsi, tidak hanya pada ruang dan waktu, tetapi pada orang dan suatu peristiwa. Distorsi tersebut dapat mengganggu proses kognitif individu dengan menurunkan kemampuan memusatkan perhatian, menurunkan daya ingat, dan mengganggu kemampuan untuk menghubungkan satu hal dengan hal lain untuk membuat asosiasi. Nah, secara sosial, individu yang cemas cenderung memperlihatkan beberapa ciri sebagai berikut. Yang pertama, cenderung mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan. Yang kedua, sulit untuk berkomunikasi dengan individu lain. Dan yang ketiga, cenderung lebih menutup diri terhadap lingkungan sosial. Oleh karena itu, individu yang memiliki gangguan kecemasan seringkali dianggap tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, karena berusaha menghindari sesuatu yang memicu respon emosionalnya. Dan untuk yang selanjutnya adalah gangguan panik atau serangan panik. Serangan panik ini adalah perasaan takut atau kecemasan berlebihan, terjadi secara tiba-tiba dan menimbulkan respon tubuh. Serangan ini dapat terjadi secara mendadak tanpa stimulus pemicu maupun dengan adanya stimulus pemicu. Ada pula gejala serangan panik dimulai dengan keringat berlebih yang disertai dengan peningkatan detak jantung, mulai gemetar dan merasa kehilangan keseimbangan tubuh dan tidak mampu mempertahankan postur tubuh, dan ada juga sensasi kesemutan di tubuh dan di bagian tangan serta lain sebagainya. Yang perlu diketahui di sini, serangan panik dan serangan kecemasan adalah gangguan yang berbeda. Serangan kecemasan tidak muncul secara tiba-tiba dengan gejala yang intens, meski gejalanya sama dengan serangan panik. Misalnya, seperti pusing, sesak nafas, detak jantung meningkat, dan lain sebagainya. Tapi gejala serangan panik itu lebih kuat daripada serangan kecemasan. Dan ada pula perbedaan lainnya adalah kalau serangan kecemasan itu tidak muncul secara tiba-tiba, namun kalau serangan panik munculnya secara tiba-tiba dan dengan intensitas yang berlebihan. Pasti serangan panik ini belum diketahui. Bisa saja karena stres atau kecemasan yang berlebihan, bisa saja serangan panik ini juga terjadi karena penyebab yang tidak pasti. Ini dikarenakan serangan panik muncul secara tiba-tiba. Dan dari yang ditemukan, penanganan dari serangan panik ini adalah salah satunya, yang pertama adalah kontrol pernafasan. Yang kedua, membaca. Yang ketiga
Hal-hal yang dapat dilakukan lainnya adalah jalan cepat di pagi hari selama 4 menit, meditasi, yoga, mendengarkan musik, makan coklat hitam, dan tertawa. Mengapa tindakan seperti meditasi, yoga, mendengarkan musik ini dapat menangani panic attack atau serangan panik? Ini karena selama kita melakukan aktivitas tersebut, terdapat hormon yang dilepaskan dari otak kita. Hormon ini dikenal sebagai hormon endorfin. Ketika ada stres tinggi dalam pikiran kita, stres ini merangsang pelepasan hormon endorfin yang menenangkan otak dalam situasi stres yang membawa perasaan bahagia. Endorfin juga dikenal sebagai hormon bahagia atau hormon positif. Ketika hormon ini dilepaskan, dapat memberikan perasaan positif. Dan secara alami, kepanikan dan kecemasan berkurang secara bertahap dengan perasaan kebahagiaan. Selanjutnya yaitu gangguan stres akut pasca trauma. Gangguan stres akut adalah gangguan kejiwaan yang paling umum terlihat ketika seseorang mengalami trauma berat. Gejala reaksi stres akut muncul segera setelah trauma, berlangsung selama minimal 3 hari dan biasanya sembuh dalam waktu 1 bulan setelah trauma. Reaksi stres akut dapat menjadi prediktor untuk terjadinya gangguan stres pasca trauma. Dan apabila gangguan stres pasca trauma terjadi, biasanya kondisi tersebut dapat berlangsung lama. Menurut APA, gangguan stres pasca trauma adalah gangguan kecemasan yang dialami setelah menyaksikan kejadian traumatis, ditandai dengan gejala berikut. Yang pertama, re-experience, yaitu kondisi di mana individu merasa mengalami kembali kejadian traumatis, ditunjukkan dengan selalu teringat akan peristiwa menyedihkan yang telah terjadi atau dikenal dengan istilah flashback. Yang kedua, avoidance, yaitu individu berusaha menghindar stimuli yang berkaitan dengan kejadian traumatis. Seseorang yang mengalami trauma seringkali mati rasa. Yang ketiga, yaitu negative alternation, merupakan kondisi di mana seseorang yang mengalami pikiran dan perasaan semakin buruk. Gejala ini ditandai dengan ketidakmampuan mengingat poin-poin penting dari kejadian traumatis yang dialami, menyalahkan orang lain atau diri sendiri sebagai penyebab kejadian traumatis, dan kesulitan mengekspresikan perasaan emosional yang positif. Yang terakhir yaitu hyperarousal, yaitu individu mengalami peningkatan yang abnormal terhadap reaksi fisiologis, ditandai dengan waspada berlebihan yang mengakibatkan ketegangannya meningkat sehingga sulit untuk tidur atau mempertahankan tidur, mudah marah, respon kejut berlebihan terhadap sesuatu. Ditinjau dari aspek biologis, PTSD terjadi karena ada proses yang terjadi di otak. Diyakini bahwa amigdala memegang peranan penting dalam hal ini. Diketahui bahwa penderita PTSD mengalami amigdala yang overreaktif. Salah satu penanganan yang dapat dilakukan untuk mengatasi gangguan stres pasca trauma yaitu dengan menggunakan Spiritual Emotional Freedom Technique. SEFT bekerja dengan prinsip kurang lebih sama dengan akupuntur, di mana teknik ini berusaha merangsang titik pada jalur meridian dengan cara mengetuk ujung jari untuk menstimulasi titik meridian pada tubuh agar aliran energi yang tersumbat pada beberapa titik tubuh dapat mengalir dengan lancar. Tidak lupa dalam teknik ini selalu melibatkan Tuhan dalam bentuk doa, rasa syukur, keikhlasan, dan lainnya. Pada tahun 1989, Shapiro mulai mempublikasikan suatu pendekatan untuk menangani trauma yang disebut dengan eye movement desensitization and reprocessing, di mana terapi ini dirancang untuk menghilangkan distres yang berkaitan dengan pengalaman atau ingatan traumatik. Selanjutnya adalah fobia. Kata fobia berasal dari bahasa Yunani, yaitu phobos, yang berarti takut. Fobia adalah ketakutan dan penolakan terhadap objek atau situasi yang tidak mengandung bahaya yang sesungguhnya. Seperti contohnya ketakutan ekstrem terhadap ketinggian, tempat tertutup, ular, laba-laba, dan lain-lain. Nah, para psikolog cenderung memfokuskan pada berbagai aspek fobia yang berbeda tergantung pada paradigma yang mereka anut. Seperti para psikoanalisis berfokus pada isi fobia,
Mereka melihat signifikansi yang besar dalam objek yang ditakuti sebagai suatu simbol ketakutan bawah sadar yang penting. Nah, di sisi lain, para behavioris cenderung mengabaikan isi fobia dibanding memfokuskan pada fungsinya. Nah, bagi mereka, ketakutan pada ular dan ketinggian memiliki kesamaan dalam kaitan bagaimana terjadinya, bagaimana ketakutan tersebut dapat dikurangi, dan sebagainya. Ada dua jenis fobia. Yang pertama, fobia spesifik. Fobia spesifik adalah ketakutan yang disebabkan oleh kehadiran atau antisipasi suatu objek atau situasi spesifik. Nah, kebanyakan orang mungkin takut akan sesuatu yang tidak berbahaya, seperti pergi ke dokter gigi, takut akan darah, atau memiliki rasa takut yang berlebihan terhadap sesuatu yang hanya sedikit berbahaya, seperti mengendarai mobil. Nah, ada 4 subtipe utama fobia spesifik, diantaranya blood injury injection phobia atau ketakutan akan luka yang berdarah, seperti ketakutan akan jarum suntik atau prosedur medis yang invasif. Kedua, ketakutan akan situasi tertentu, seperti ketakutan akan ruangan tertutup, lift atau pesawat. Yang ketiga, ketakutan akan lingkungan alami, seperti ketakutan akan ketinggian, badai atau air. Yang terakhir, ketakutan akan hewan, seperti takut akan laba-laba, serangga, dan anjing. Nah, sebagian besar fobia spesifik itu dimulai dengan peristiwa traumatis yang tidak biasa. Misalnya, jika seseorang pernah digigit anjing, maka orang tersebut akan mengembangkan fobia terhadap anjing. Fobia spesifik seringkali dimulai pada masa kanak-kanak. Banyak anak-anak yang mengembangkan ketakutan akan objek atau situasi tertentu, namun beberapa anak kemudian mengembangkan fobia kronis yang signifikan secara spesifik. Yang kedua, gangguan kecemasan sosial atau fobia sosial. Orang dengan fobia sosial memiliki ketakutan yang sangat intens terhadap situasi sosial yang bisa mereka hindari atau menahannya, meskipun hal tersebut memberikan tekanan besar pada dirinya. Nah, biasanya ini terjadi karena ketakutan berlebih akan evaluasi negatif yang diberikan orang lain, seperti ketakutan akan penolakan, dipermalukan, atau merasa gugup. Kecemasan atau ketakutan sosial bisa sangat mengganggu fungsional sehari-hari dan kualitas hidup seseorang. Usia rata-rata munculnya kecemasan sosial adalah sekitar usia 15 tahun. Kecemasan sosial memiliki hubungan yang sangat kuat dengan riwayat sifat pemalu saat masa kanak-kanak, di mana rasa malu dapat mewakili diatesis atau predisposisi yang membuat seseorang lebih rentan untuk mengembangkan kecemasan sosial ketika menghadapi pengalaman yang membuat stres, seperti peristiwa sosial yang traumatis, misalnya dipermalukan di depan orang lain. Untuk penanganannya dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu ada yang namanya pendekatan berdasarkan pembelajaran. Nah, inti dari pendekatan ini adalah upaya membantu seseorang mengatasi objek dan situasi yang menimbulkan kecemasan dengan lebih efektif. Contoh pendekatan ini meliputi desensitisasi sistematis, pemaparan gradual, dan flooding. Nah, yang pertama, desensitisasi sistematis, yaitu proses gradual di mana klien belajar untuk mengendalikan stimulus yang semakin mengganggu secara progresif sementara tetap dalam kondisi tenang. Sekitar 10-20 stimulus diatur dalam sebuah rangkaian atau hierarki yang disebut dengan hierarki stimulus ketakutan. Desensitisasi sistematis menciptakan serangkaian kondisi yang dapat menghilangkan respon ketakutan. Teknik ini memunculkan fase pemunahan dengan cara memberikan kesempatan bagi paparan berulang terhadap stimulus fobia di dalam imajinasi klien tanpa konsekuensi yang buruk. Nah, selanjutnya ada yang namanya pemaparan bertahap atau gradual exposure. Pemaparan bertahap menggunakan pendekatan bertahap di mana individu dengan fobia secara bertahap menghadapi objek atau situasi yang mereka takuti. Paparan berulang pada stimulus fobia tanpa adanya peristiwa yang tidak menyenangkan dapat memicu pemunahan atau pelemahan bertahap respon fobia, bahkan sampai pada titik respon fobia itu hilang. Terapi pemaparan memiliki beberapa bentuk, termasuk imaginal exposure,
atau membayangkan diri sendiri berada di dalam situasi menakutkan, dan in vivo exposure atau menghadapi stimulus fobia di dunia nyata. Selanjutnya adalah flooding, yaitu bentuk terapi pemaparan di mana subjek dipaparkan dengan stimulus pemicu rasa takut tingkat tinggi baik di dalam imajinasi maupun situasi nyata. Selanjutnya terapi virtual. Terapi realitas virtual adalah teknik terapi perilaku yang menggunakan lingkungan stimulasi yang dihasilkan komputer sebagai alat terapi. Nah, pada terapi ini, klien diharuskan menggunakan helm dan sarung tangan khusus yang terhubung dengan komputer. Terapi virtual telah terbukti berhasil membantu seseorang mengatasi fobia seperti takut akan ketinggian dan takut akan terbang. Selanjutnya, terapi kognitif. Terapis kognitif membantu klien menyadari celah logika dalam pemikiran mereka dan melihat situasi secara rasional. Nah, di sini klien akan diminta untuk mengumpulkan bukti untuk menguji keyakinan mereka yang dapat membuat mereka mengubah keyakinan mereka karena ternyata keyakinan tersebut sebenarnya tidak mendasar. Nah, contoh dari teknik kognitif adalah restrukturisasi kognitif, yaitu sebuah metode di mana terapis membantu klien mengetahui pemikiran self-defeating dan membuat alternatif rasional yang dapat mereka gunakan untuk mengatasi situasi yang menimbulkan kecemasan. Terapi perilaku kognitif adalah istilah umum yang digunakan untuk pendekatan terapeutik yang menggabungkan teknik terapi perilaku dan kognitif. Nah, yang terakhir ada yang namanya terapi obat-obatan. Bukti juga mendukung penggunaan obat-obatan antidepresan termasuk sertralin dan paroxetin dalam menangani kecemasan sosial. Kombinasi psikoterapi dan terapi obat-obatan dalam pengobatan antidepresan mungkin dapat lebih efektif pada beberapa kasus daripada jika kedua pendekatan penanganan tersebut digunakan secara terpisah. Selanjutnya, ada separation anxiety atau ketakutan akan perpisahan. Separation anxiety merupakan gangguan kecemasan yang dapat dialami anak ketika akan meninggalkan rumah serta figur yang lekat pada dirinya. Individu dengan gangguan kecemasan akan perpisahan memiliki kecemasan abnormal tentang meninggalkan rumah atau ditinggalkan oleh orang-orang yang dekat dengannya. Anak-anak dengan gangguan ini mungkin sangat dekat dengan orang tua sehingga mereka tidak akan membiarkan orang tua tersebut lepas dari pandangan mereka. Bagian dari kecemasan yang mereka alami melibatkan kekhawatiran tentang bahaya yang menimpa figur terlekatnya atau bahkan menimpa dirinya sendiri, seperti tersesat atau diculik. Kecemasan mereka pada perpisahan membuat mereka berusaha untuk menetap di sekitar orang-orang terdekatnya. Bagi anak-anak, bisa berarti mereka tidak mau pergi ke sekolah, perlu tidur di dekat figur keterikatan, dan mungkin mengalami mimpi buruk tentang perpisahan. Kemungkinan perpisahan dapat membuat mereka mengembangkan keluhan fisik seperti sakit kepala, sakit perut, atau bahkan mual dan muntah. Menurut teori Erikson, anak hingga usia 6 tahun atau usia prasekolah telah melalui 3 tahap perkembangan sosial emosi. Tahapan tersebut antara lain trust versus mistrust, autonomy versus shame, dan inisiatif versus will. Anak yang telah memiliki konsep trust, autonomi, dan inisiatif dalam dirinya cenderung lebih siap untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial yang lebih besar, seperti teman sebaya atau lingkungan sekolahnya. Keberhasilan dalam melampaui tahapan ini akan memunculkan harapan. Anak merasa bahwa akan selalu ada figur yang memberikan dukungan atau pertolongan dalam melalui masa krisis atau masa sulitnya. Sebelumnya, di DSM-5 menganggap bahwa separation anxiety hanya dialami oleh anak-anak hingga pada usia sebelum 18 tahun. Namun, menyadari bahwa ada sejumlah besar kasus pada orang dewasa, DSM-5 mencabut batasan usia gangguan tersebut untuk menjadikannya diagnosis yang berlaku untuk siapa saja tanpa memandang usia. Meskipun pada kenyataannya, kecemasan berpisah yang dimulai sejak remaja jarang ditemukan dan lebih banyak ditemukan pada anak usia dini. Adapun upaya penanganannya, sebuah studi baru terhadap anak-anak kembar yang dilakukan oleh peneliti Swedia menunjukkan bahwa kecemasan diturunkan dari orang tua kepada anak-anak melalui mekanisme lingkungan, bukan genetik. Dengan kata lain, anak-anak belajar mengembangkan kecemasan melalui pemodelan. Faktor sosial budaya juga berperan dalam mempengaruhi individu tertentu untuk mengembangkan gangguan kecemasan akan perpisahan.
Saat ini, literatur pengobatan tidak mencakup penelitian orang dewasa, mengingat kondisi tersebut dianggap khusus untuk masa kanak-kanak sampai publikasi di DSM-5. Bagi anak-anak, terapi perilaku dan perilaku kognitif tampaknya memiliki harapan terbesar. Para peneliti telah mengembangkan suatu bentuk CBT atau biasa dikenal dengan Cognitive Behavioral Theory yang dapat diberikan oleh dokter secara intensif dan waktu terbatas, sehingga anak-anak tidak perlu berkomitmen pada terapi berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Dalam satu versi CBT terbatas waktu, seorang anak dengan gangguan kecemasan perpisahan menghadiri satu tempat di mana mereka menerima kontrol behavioral theory intensif dengan melibatkan bekerja dengan orang tua. Kegiatan kerajinan tangan tanpa kehadiran orang tua berlangsung pada waktu yang dijadwalkan secara teratur. Ada juga pencegahan kambuhnya. Pelatihan dimaksudkan ke dalam kegiatan hari terakhir untuk memastikan bahwa kecemasan akan perpisahan terulang kembali, orang tua dan anak-anak tidak akan kembali sepenuhnya ke perilaku pra-pengobatan mereka. Selain Cognitive Behavioral Theory, penanganan dilakukan dengan teknik shaping. Sebagaimana diketahui, bahwa anak akan mengalami kecemasan ketika berada jauh dari figur lekatnya dalam waktu yang lama. Maka, teknik shaping dipilih untuk mengatasi separation anxiety disorder pada anak. Shaping merupakan modifikasi perilaku dengan cara memberikan penguat setiap kali tingkah laku yang menyerupai atau perilaku yang diinginkan ditampilkan oleh individu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauki Aziza akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu gangguan obsesif kompulsif. Gangguan obsesif kompulsif atau OCD merupakan salah satu bentuk kelainan kecemasan klinis yang ditandai dengan adanya perilaku obsesif, harus atau tidak ada toleransi yang berkaitan dengan perilaku kompulsif atau melakukan sesuatu dengan cara berulang-ulang. Perilaku kompulsif ini bertujuan untuk menenangkan perilaku obsesifnya. Obsesif sendiri adalah pikiran, dorongan atau gambaran mental berulang, persisten dan tidak diinginkan yang tampak berada di luar kendali seseorang. Sedangkan kompulsi adalah perilaku berulang seperti mencuci tangan ataupun memeriksa kunci pintu, atau tindakan mental seperti berdoa, mengulang kata tertentu ataupun berhitung, di mana seseorang merasa terdorong atau merasa terpaksa untuk melakukannya. Pengidap OCD tidak jarang mengalami kecemasan yang parah, serangan panik yang berulang ataupun depresi berat. Penyebab seseorang menderita kelainan obsesif kompulsif itu belum diketahui pasti, tetapi kondisi ini diduga terkait dengan faktor genetik, biologis, dan juga psikologis seseorang. Nah, pada faktor genetik, gen apa yang terlibat dalam OCD masih terus dipelajari. Tetapi bukti penelitian menunjukkan bahwa kemungkinan adanya peran gen yang berfungsi menurunkan aktivitas neurotransmitter tertentu, glutamat, setidaknya pada beberapa kasus gangguan OCD. Kemungkinan lain adalah aktivitas gen tertentu yang memengaruhi keseimbangan senyawa kimia dalam otak, yang menyebabkan terlalu terstimulasinya jaringan saraf yang disebut dengan sirkuit kekhawatiran atau sebuah jaringan saraf yang memberi sinyal bahaya saat merespon suatu ancaman. Nah, terkait faktor biologis penyebab seseorang menderita kelainan obsesif kompulsif itu, terkait penyebab biologis dari OCD ini, salah satunya kemungkinan yang masih membutuhkan penelitian lebih jauh adalah aspek kompulsif dari OCD merupakan akibat dari abnormalitas sirkuit otak yang biasanya membatasi perilaku berulang. Akibatnya, orang-orang dengan OCD mungkin akan merasa terpaksa atau melakukan perilaku berulang karena mereka merasa terjebak. Lobus frontal pada korteks cerebral mengatur pusat otak bawah yang mengendalikan pergerakan tubuh. Penelitian pencitraan otak mengimplikasikan pola aktivitas abnormal dari sirkuit otak yang melibatkan lobus frontal pada pasien OCD. Nah, bagian otak lainnya itu termasuk ganglia basal. Mungkin juga terlibat dalam OCD. Ganglia basal terlibat di dalam pengendalian gerak tubuh, sehingga mungkin saja disfungsi pada area ini dapat membantu menjelaskan perilaku serupa ritual yang terlihat pada pasien OCD.
Nah, model psikologis dari OCD menekankan pada faktor-faktor kognitif pembelajaran. Orang-orang dengan OCD cenderung terlalu fokus dengan pikiran mereka. Mereka juga cenderung melebih-lebihkan resiko terjadinya sesuatu yang buruk. Oleh karena itu, orang-orang dengan OCD melakukan semacam ritual untuk mencegahnya. Faktor kognitif lain yang berhubungan dengan perkembangan OCD adalah perfeksionisme atau keyakinan bahwa seseorang harus tampil sempurna. Orang-orang yang memegang keyakinan perfeksionisme akan melebih-lebihkan konsekuensi dari memberikan kinerja yang tidak sempurna dan akan merasa terdorong untuk kembali melakukan usaha yang sampai semua detailnya itu sempurna. Diagnosis pada gangguan obsesif kompulsif didasarkan pada gambaran klinisnya. Tidak seperti pasien psikotik, pasien dengan gangguan obsesif kompulsif biasanya mengetahui dan menyadari bahwasanya perilaku mereka tidak normal ataupun tidak logis. Nah, ini merupakan beberapa kriteria pengidap obsesif kompulsif. Pertama, yaitu pikiran yang berulang dan terus-menerus, impuls atau gambaran yang dialami di beberapa waktu selama gangguan yang bersifat mengganggu dan tidak sesuai akan menyebabkan kecemasan dan penderitaan pada pengidap obsesif kompulsif. Selanjutnya yaitu individu mengakui bahwa obsesi atau kompulsi itu sendiri tidak masuk akal, tetapi individu tidak bisa berhenti menghentikan kegiatannya. Dan terakhir adalah perilaku dan pikiran individu yang muncul disadari sepenuhnya namun tetap dilakukan untuk mengurangi kecemasan berlebih pada individu. Jenis obsesi kompulsi tertentu sangat terkait dengan jenis kegiatan tertentu juga. Seperti obsesi kontaminasi, di mana seseorang dengan penderita ini meyakini bahwa kontaminasi itu ditularkan dari objek ke objek ataupun orang ke orang melalui kontak ringan. Dan juga obsesi keraguan-raguan. Obsesi keraguan-raguan ini seperti penderitanya akan melakukan pengecekan yang kompulsi, seperti berulang kali mengecek kompor dan kebutuhan simetrisitas dan ketepatan, seperti individu akan menghabiskan waktu berjam-jam untuk makan dan mencukur wajah. Atau bisa dikatakan bahwa sebagian besar kompulsi itu terbagi menjadi dua kategori, yaitu ritual bersih-bersih dan pengecekan. Ritual bisa menjadi poin penting dalam kehidupan penderita OCD, seperti mencuci tangan. Kompulsif menghabiskan waktu berjam-jam di depan wastafel hanya untuk mencuci tangan. Beberapa orang bahkan benar-benar menghabiskan waktu berjam-jam untuk memeriksa dan memeriksa kembali semua peralatan rumah tangganya walaupun sudah dalam keadaan mati, tetapi ia masih merasa ragu. Nah, selanjutnya adalah pengobatan. Ada dua pengobatan pada penderita obsesif kompulsif, yaitu pertama, terapi obat-obatan. Pada sebagian besar kasus, diresepkan penghambat atau pengambilan kembali serotonin secara selektif atau menggunakan terapi SSRI atau antidepresan, TCA, dan terkadang juga menggunakan tranquilizer. Antidepresan atau SSRI memiliki keuntungan terapeutik dalam menangani OCD. Obat-obatan ini meningkatkan ketersediaan neurotransmitter serotonin pada otak. Nah, pengobatan selanjutnya yaitu psikoterapi. Terapi perilaku kognitif merupakan pengobatan yang efektif untuk OCD dengan membantu individu mengubah pemikiran mereka yang memicu kecemasan dan menghadapi objek atau situasi yang ditakuti secara bertahap, seperti memegang objek yang dianggap sangat tercemar. Nah, psikoterapi lainnya yaitu melalui pernapasan. Dengan mencegah respon, orang dengan OCD akan belajar menoleransi kecemasan yang dipicu oleh pemikiran obsesif mereka, sembari dicegah untuk melakukan ritual kompulsif mereka. Dengan proses pernapasan berulang ini, kecemasan pada akhirnya akan mereda dan orang tersebut merasa kurang terdorong untuk melakukan ritualnya. Baik, sekian dari kelompok kami.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.